Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Febrian bersama temanku. Halo, aku Galang bersama temanku. Halo, aku Revalin. Di sini kita akan sedikit membahas materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu materi distribusi overhead departemen jasa ke departemen lain dengan metode bertingkat. Hai Revalin, apa kabar? Halo Galang, aku baik-baik aja. Nanti kita belajar sama siapa ya? Oh, nanti kita belajar sama Kak Febian. Katanya topiknya seru banget. Wah, keren. Aku penasaran. Kita nanti bakal bahas apa ya? Hai Galang, hai Reval, gimana? Udah siap belum? Hari ini kita bahas topik menarik di akuntansi biaya nih, yaitu materi distribusi overhead departemen jasa ke departemen lain dengan metode bertingkat. Wah, itu yang kayak bagi-bagi biaya ke bagian produksi ya, Kak? Dan katanya agak ribet karena departemen jasanya saling bantu. Eits, tenang aja, kita bahas pelan-pelan. Gampang kok kalau udah paham alurnya. Pertama, kita harus tahu dulu, perusahaan manufaktur ini punya dua tipe departemen. Departemen produksi sama jasa ya, Kak? Yap, betul. Departemen produksi itu yang bikin produk, dan departemen jasa itu yang bantu proses produksi. Contohnya kayak kantin atau pemeliharaan. Tapi walaupun jasa nggak bikin produk, tetap saja ada biaya yang harus dibebankan untuk dialokasikan ke departemen lainnya ya, Kak? Benar banget, Lang. Tapi yang jadi masalahnya, kita harus menentukan departemen mana yang akan menerima pengalokasian anggaran BOP terlebih dahulu. Nah, jadi bingung kan? Siapa yang harus dibagi duluan? Jadi gini teman-teman, solusinya kita pakai metode bertingkat atau step down method. Ini metode alokasi biaya yang dilakukan satu arah dan bertahap. Maksudnya, satu arah bagaimana, Kak? Kita mulai dari departemen jasa yang anggaran BOP-nya paling banyak untuk membantu departemen lain. Kita alokasikan anggaran BOP-nya ke semua departemen yang akan dia bantu. Setelah itu, departemen tersebut nggak boleh nerima alokasi lagi dari departemen lainnya. Oke, seperti pada gambar tangga tersebut, pertama-tama kita harus mengurutkan departemen jasa dari yang anggaran BOP-nya paling banyak. Nah, di tangga ini departemen gudang yang paling atas, berarti mereka ini mempunyai anggaran BOP yang paling banyak. Nah, dari departemen gudang akan mengalokasikan anggaran BOP-nya ke departemen administrasi dan umum. Itu turun, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah dialokasikan, dari departemen administrasi dan umum ini akan mengalokasikan lagi anggaran BOP-nya ke departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan penyelesaian. Tetapi, dari departemen administrasi dan umum ini tidak boleh mengalokasikan anggaran ke departemen gudang. Karena itu, dari departemen gudang ke departemen administrasi ini turun. Lalu, turun lagi ke departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan penyelesaian. Sampai semua biaya ini masuk ke semua departemen produksi, langkah-langkahnya ini telah selesai, teman-teman. Oh, makanya disebut step down ya, Kak? Karena setiap langkah cuma turun, nggak bisa naik lagi. Nah, pas banget nih analoginya. Nih, biar makin jelas, kita kerjain contoh kasus berikut. PT KK Sihatake memproduksi suatu barang dengan melalui 4 departemen yang terdiri dari 2 departemen jasa dan 2 departemen produksi. Departemen jasa sebagai departemen pembantu meliputi Departemen Administrasi dan Umum yang menggunakan dasar alokasi jumlah karyawan dan Departemen Gudang yang menggunakan dasar alokasi luas lantai. Lalu ada departemen produksi meliputi departemen pencampuran yang menggunakan dasar alokasi jam mesin dan departemen penyelesaian yang menggunakan dasar alokasi jam kerja langsung. Berikut anggaran biaya overhead pabrik untuk departemen pencampuran sebesar 200 juta, departemen penyelesaian sebesar 140 juta, departemen gudang sebesar 90 juta, dan departemen administrasi dan umum sebesar 75 juta. Nah, berikut pembahasan untuk menyelesaikan soal kasus tersebut. Pengalokasian anggaran BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dimulai dari yang pertama. Kita tentukan terlebih dahulu anggaran BOP dari masing-masing departemen. Pada tabel anggaran BOP tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran BOP Departemen Jasa bagian gudang sebesar 90 juta, anggaran BOP Departemen Jasa bagian administrasi dan umum sebesar 75 juta, anggaran BOP Departemen Produksi bagian pencampuran sebesar 200 juta,
dan anggaran BOP Departemen Produksi bagian penyelesaian sebesar 140 juta. Yang kedua, kita tentukan dasar alokasi tiap departemen. Pada tabel data tiap departemen tersebut, dapat diketahui bahwa data dari dasar alokasi tiap departemen adalah sebagai berikut. Dasar alokasi Departemen Gudang yaitu luas lantai adalah seluas 350 meter persegi. Dasar alokasi Departemen Administrasi dan Umum yaitu jumlah karyawan adalah sebanyak 35 karyawan. Dan dasar alokasi Departemen Pencampuran yaitu jam mesin adalah selama 120.000 jam. Dan dasar alokasi Departemen Penyelesaian yaitu jam kerja langsung adalah selama 65.000 jam. Yang ketiga, urutkan Departemen Jasa dari yang anggaran BOP-nya paling banyak, yaitu bagian gudang, lalu pengalokasian ke Departemen Produksi. Yang dimulai dari Departemen Jasa bagian gudang, lalu Administrasi dan Umum, dan Departemen Produksi bagian pencampuran, lalu penyelesaian. Yang keempat, masukkan jumlah anggaran BOP tiap departemen ke dalam tabel. Untuk anggaran BOP Departemen Jasa bagian gudang sebesar 90 juta, anggaran BOP Departemen Jasa bagian Administrasi dan Umum sebesar 75 juta, anggaran BOP Departemen Produksi bagian pencampuran sebesar 200 juta, anggaran BOP Departemen Produksi bagian penyelesaian sebesar 140 juta. Yang kelima, menentukan persentase dari setiap departemen yang mendapat alokasi BOP dari Departemen Gudang. Karena Departemen Gudang menggunakan dasar alokasi luas lantai, maka perhitungannya dengan cara membagi dasar alokasi dari setiap departemen, kecuali Departemen Gudang itu sendiri, dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Administrasi dan Umum, Pencampuran, dan Penyelesaian, yaitu 300 ditambah 750 tambah 1.200. Berikut penjelasan perhitungan masing-masing departemen. Untuk Departemen Administrasi dan Umum, perhitungan persentasenya yaitu membagi dasar alokasi luas lantai Departemen Administrasi dan Umum sebesar 300 dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Administrasi dan Umum, Pencampuran, dan Penyelesaian yaitu 300 ditambah 750 ditambah 1.200 sama dengan 2.250. Jadi, 300 dibagi 2.250 ialah sebesar 13,33%. Untuk Departemen Pencampuran, perhitungan persentasenya yaitu membagi dasar alokasi luas lantai Departemen Pencampuran sebesar 750 dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Administrasi dan Umum, Pencampuran, dan Penyelesaian yaitu 300 ditambah 750 ditambah 1.200 sama dengan 2.250. Jadi 750 dibagi 2.250 ialah sebesar 33,33%. Departemen Penyelesaian, perhitungan persentasenya yaitu membagi dasar alokasi luas lantai Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 1.200 dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Administrasi dan Umum, Pencampuran, dan Penyelesaian yaitu sebesar 300 ditambah 750 ditambah 1.200 sama dengan 2.250. Jadi 1.200 dibagi 2.250 ialah sebesar 53,33%. Yang keenam, menghitung anggaran BOP setelah alokasi dari Departemen Gudang. Departemen Administrasi dan Umum sebesar 13,33% dari 90 juta, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Maka dari itu, anggaran BOP setelah alokasi pada Departemen Administrasi dan Umum adalah 75 juta ditambah 12 juta sebesar 87 juta rupiah. Untuk Departemen Pencampuran sebesar 33,33% dari 90 juta, yaitu 30 juta. Maka dari itu, anggaran BOP setelah alokasi pada Departemen Pencampuran adalah 200 juta ditambah 30 juta, sama dengan 230 juta. Untuk Departemen Penyelesaian, 53,33% dari 90 juta, yaitu 48 juta. Maka dari itu, anggaran BOP setelah alokasi pada Departemen Penyelesaian adalah 140 juta ditambah 48 juta, sebesar 188 juta. Yang ketujuh, menentukan persentase dari setiap departemen yang mendapat alokasi BOP dari Departemen Administrasi dan Umum. Karena Departemen Administrasi dan Umum menggunakan dasar alokasi jumlah karyawan, maka perhitungannya dengan cara membagi dasar alokasi dari setiap departemen, kecuali Departemen Administrasi dan Umum, dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Pencampuran dan Penyelesaian, yaitu 120 ditambah 140. Berikut penjelasan perhitungan masing-masing departemen.
Untuk Departemen Pencampuran, perhitungan persentasenya yaitu membagi dasar alokasi jumlah karyawan Departemen Pencampuran sebesar 120 dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Pencampuran dan Penyelesaian, yaitu 120 ditambah 140 sama dengan 260. Jadi, 120 dibagi 260 ialah sebesar 46,15%. Untuk Departemen Penyelesaian, perhitungan persentasenya yaitu membagi dasar alokasi jumlah karyawan Departemen Penyelesaian, yaitu sebesar 140 dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan Departemen Pencampuran dan Penyelesaian, yaitu sebesar 120 ditambah 140 sama dengan 260. Jadi, 140 dibagi 260 ialah sebesar 53,85%. Yang kedelapan, menghitung anggaran BOP setelah alokasi dari Departemen Administrasi dan Umum. Untuk Departemen Pencampuran, sebesar 46,15% dari 87 juta, yang dimana ini anggaran BOP Administrasi dan Umum setelah alokasi, yaitu sebesar Rp40.153.846. Maka dari itu, anggaran BOP setelah alokasi pada Departemen Pencampuran adalah Rp230 juta ditambah Rp40.153.846, sama dengan sebesar Rp270.153.846. Untuk Departemen Penyelesaian sebesar 53,85% dari 87 juta, yang dimana ini merupakan anggaran BOP Administrasi dan Umum setelah alokasi, yaitu sebesar Rp46.846.154. Maka dari itu, anggaran BOP setelah alokasi pada Departemen Penyelesaian adalah sebesar Rp188 juta ditambah Rp46.846.154, sama dengan sebesar Rp234.846.154. Langkah yang terakhir, sesudah mengetahui anggaran BOP setelah alokasi dari Departemen Jasa, lalu nominal tersebut dibagi dengan dasar alokasi dari setiap Departemen Produksi untuk mengetahui tarif BOP-nya. Berikut perhitungannya. Untuk Departemen Pencampuran, sebesar Rp270.153.846 dibagi 120.000 jam, yang dimana ini merupakan dasar alokasi jam mesin dan akan menghasilkan tarif BOP Departemen Pencampuran, yaitu sebesar Rp2.251. Untuk Departemen Penyelesaian sebesar Rp234.846.154 dibagi 65.000 jam, yang ini merupakan dasar alokasi jam kerja langsung dan akan menghasilkan tarif BOP Departemen Penyelesaian yaitu sebesar Rp3.613. Mudah kan teman-teman? Betul, Kak. Mudah banget. Terus, kelebihan dari metode bertingkat dari metode langsung apa, Kak? Nah, metode ini lebih akurat dari metode langsung karena mengakui bantuan antar departemen jasa, tapi tetap lebih simpel dari metode simultan. Wah, cocok buat perusahaan yang butuh efisiensi tapi tetap adil ya. Nah, itu tadi proses distribusi overhead dengan metode bertingkat. Mulai dari konsep dasar, masalah yang muncul, langkah-langkah, sampai contoh kasusnya kita bahas bareng. Awalnya sih kelihatan ribet, tapi ternyata asik juga ya kalau udah ngerti alurnya. Iya, dan ternyata penting juga buat bikin laporan biaya produksi yang adil dan efisien. Jadi, kapan kita belajar metode simultan, Kak? Pelan-pelan dulu lah. Yang penting metode bertingkat udah lulus dan paham nih. Sampai jumpa di topik berikutnya. Tetap semangat dan ingat, belajar akuntansi bisa seru kalau bareng-bareng. Dah, sampai ketemu lagi.